Bab 926-930. Bab 926, Segel. Dokter peri kecil yang cantik dan berwajah merah menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah, menatap Xiao Yan, sangat merah sehingga seolah-olah air akan merembes keluar darinya. Xiao Yan agak malu ketika dia ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya saat dia berkata, hal ini memang diperlukan untuk segel. Kemerahan cerah di wajah Little Fairy Doctor sangat berkurang ketika dia melihat sikap malu Xiao Yan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia meluruskan tubuhnya seperti putri duyung. Tangannya yang halus sedikit gemetar saat dia melepas pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Segera, tubuh telanjang seperti suet yang indah muncul di depan Xiao Yan, menyebabkan napas seseorang tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia mampu mempertahankan pikiran yang tenang selama situasi seperti itu, kemungkinan dia bukan seorang pria. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi dirinya 2 tamparan keras di hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan nada yang tidak berubah saat dia berkata, berbaring. Setelah menonton Xiao Yan, rasa malu dan kecemasan di dalam hati dokter peri kecil menjadi lebih redup tanpa dia sadari. Dia perlahan-lahan berbaring saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup matanya yang cantik. Sudut mata Xiao Yan melihat dokter peri kecil berbaring. Dia sekali lagi menghirup beberapa napas dalam-dalam dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan jari. Gumpalan api hijau giok terlihat samar-samar di ujungnya. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi itu akan berhasil jika kamu menahannya. Xiao Yan berkata dengan lembut. Setelah itu, jarinya berhenti sejenak sebelum jatuh tiba-tiba. Akhirnya, itu mendarat di suatu titik di bawah leher dokter peri kecil, tetapi di atas payudaranya. Ketika jari ditekan di tempat ini, kulit halus seperti batu giok dokter peri kecil memancarkan gelombang asap putih. Beberapa udara keabu-abuan samar-samar hadir di dalam asap. Sebuah erangan teredam rendah dipancarkan dari mulut Little Fairy Doctor saat asap putih naik. Alis dokter peri kecil itu vertikal. Sekilas, dia benar-benar membuat orang lain merasakan kasih sayang yang lembut untuknya. Sebuah titik hijau samar muncul di mana jari Xiao Yan telah mendarat. Xiao Yan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan bergulir ke bawah sesuai dengan rute All Sky Fire Seal. Benang kabut putih sekali lagi naik saat jari Xiao Yan bergerak. Bekas luka api hijau samar perlahan muncul di tubuhnya yang seperti karya seni yang sempurna. Bekas luka api berwarna hijau tambahan ini tidak hanya tidak menyebabkan cacat sekecil apapun pada tubuh yang indah ini, tetapi malah memberinya perasaan seksi tambahan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengendalikan nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segelnya dan tidak menyebabkan nyala api itu membahayakan dokter peri kecil. Jari Xiao Yan seperti kuas cat yang dengan lembut bergeser di sekitar tubuh dokter peri kecil. Itu menciptakan banyak garis silang yang aneh. Garis-garis ini samar-samar memancarkan kedalaman saat mereka saling bersilangan. Saat banyak bekas luka api berwarna hijau samar ini muncul di tubuhnya, dokter peri kecil telah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak membiarkan erangan dikeluarkan. Di bawah jalan buntu semacam ini, warna merah cerah diam-diam muncul di kulit putih gioknya. Sekilas, itu tampak seperti mimpi dan menakjubkan. Pada saat ini, mata Xiao Yan mengamati hidungnya dan hidungnya mengamati jantungnya. Pikirannya benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti gambar segel di benaknya dan bergerak perlahan, membuat sketsa sesuatu. Dengan menelusuri jari Xiao Yan, gambar bekas luka api yang memancarkan benang kedalaman secara bertahap muncul di tubuh dokter peri kecil. Mungkin itu karena metode penyegelan akan segera terbentuk, tetapi gas beracun yang telah menyebar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Namun, untungnya Xiao Yan memiliki perlindungan dari api surgawi. Kabut racun benar-benar menguap oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi ketika menerkam. Tampilan serius di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil, dan kecepatan jarinya bergerak juga meningkat.
Banyak bekas luka api berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Little Fairy Doctor secara bertahap. Ah! Dengan gerakan tangan Xiaoyan yang lebih cepat, perasaan aneh di dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Perasaan sakit yang membakar samar tampaknya telah berubah menjadi kesenangan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak dapat menahannya lagi. Erangan malas dan mati rasa diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika Anda tidak ingin kesadaran Anda terkorosi oleh gas beracun, tolong, bertahanlah sedikit lagi. Jangan mengalihkan perhatianku." Wajah cantik dokter peri kecil sekali lagi berubah menjadi panas ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia muncul seperti apel merah cerah. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya, ekspresinya saat ini tidak berbeda dari seorang gadis biasa. Xiaoyan juga menghela nafas lega saat mendengar dokter peri kecil terdiam. Dia buru-buru memusatkan perhatiannya dan terus membuat sketsa segel. Dengan pembentukan segel secara bertahap, kabut racun ungu keabu-abuan yang keluar dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap kabut racun yang menyembur keluar menerkam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, gelombang asap putih dan suara "cici" akan meletus ketika mereka melakukan kontak dengan api hijau giok. Pada saat ini, Xiaoyan mulai merasa dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi meskipun api hati teratai berkilau melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, jumlahnya tidak terbatas. Seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap di tubuh Xiaoyan mulai melemah secara bertahap dalam menghadapi pertempuran seperti itu. Meskipun Douqi di dalam tubuhnya terus bersirkulasi dan mengarahkan nyala api, ia masih mengalami kesulitan untuk menahannya karena kelelahan. Kabut putih melengkung dan naik di depan Xiaoyan, menyelimuti wajahnya yang sangat serius. Dia tahu bahwa ini adalah pembalasan dari tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil yang berusaha mencegahnya menyelesaikan segel. Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa jika dia tidak menyelesaikan segel pada saat ini, kemungkinan dokter peri kecil akhirnya akan mengikuti jejak mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan di hadapannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan saat gerakan jarinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Banyak bekas luka api berwarna hijau dengan cepat terbentuk di bawah jarinya. Jarinya menari. Pada akhirnya, banyak bayangan mulai muncul. Kemudian, jarinya berhenti tiba-tiba dan dia mengangguk berat. Bekas luka api diam-diam digambar dan formasi segel tanpa cacat terbentuk. Gumpalan bau busuk yang sangat samar menembus penghalang Glazed Lotus Heart Flame dan diam-diam memasuki hidung Xiaoyan begitu formasi segel selesai. Bau busuk baru saja muncul saat dirasakan oleh Xiaoyan. Ekspresinya langsung berubah. Keraguan melintas di matanya sebelum dia berhenti peduli tentang uap racun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau giok di tangannya tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan lembut di perut datar dokter peri kecil, perut yang bahkan tidak mengandung sedikit lemak. Titik ini adalah pusat dari formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke tempat ini, dia akan bisa mengaktifkan segelnya. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiaoyan dan melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi garis energi yang bergerak di sepanjang banyak bekas luka api yang berkelok-kelok di sekelilingnya. Pada saat ini, diagram formasi pada dokter peri kecil tampaknya telah diaktifkan karena memancarkan kilau. Semua segel api langit, langit membentuk bentuknya, api membentuk roh. Segel, tangisan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan. Segera cahaya di sekitar tempat tangan Xiaoyan berada menjadi sangat terang. Hampir seperti menyadari bahwa segel akan segera selesai, tubuh racun yang menyedihkan menjadi gila. Uap beracun yang sangat tebal keluar dari pori-pori di seluruh tubuh dokter peri kecil. Gas beracun keruh berhasil menembus pertahanan Xiaoyan meskipun dia menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk melindungi tubuhnya. Gas beracun segera memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih redup ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter peri kecil berangsur-angsur menghilang, muncul seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil berhenti merembes keluar saat bekas luka api menghilang.
Kulit di tubuhnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Tubuh racun sedih, yang akan meletus sekali lagi disegel. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya begitu, tubuh racun yang menyedihkan, disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Kabut racun yang menembus ruangan segera mulai berfluktuasi. Setelah itu, ia berubah menjadi naga udara besar yang ditelan oleh dokter peri kecil. Ekspresi aneh segera muncul di wajah dokter peri kecil setelah benang racun terakhir diserap ke dalam tubuhnya. Sebuah kilatan berkedip jauh di dalam matanya. Tanpa disadari, aura dokter peri kecil dengan cepat menjadi lebih kuat, muncul seolah-olah dia telah meminum tonik. Dalam beberapa menit, dia menerobos tingkat bintang 4 dan maju ke tingkat bintang 5. Jika seorang elit biasa Douzong melihat kecepatan ini, kemungkinan orang tersebut akan benar-benar terpana. Letusan, tubuh racun yang menyedihkan, kali ini tidak hanya gagal mengendalikan dokter peri kecil, tetapi malah membuat kekuatannya meningkat secara signifikan. Memang benar, kesulitan dan berkah muncul bersamaan. Endingnya di luar dugaan siapapun. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega saat dia merasakan tubuh bagian dalamnya secara bertahap menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya bergegas. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Hanya setelah melakukan semua ini dia menoleh dan menemukan Xiao Yan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan ditutupi oleh gas keabu-abuan. Apakah racun itu menyerang tubuhnya? Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang terjadi pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan bergerak muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiao Yan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Gas mengalir di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ruangan kecil yang tenang itu memancarkan sedikit perasaan musim semi di udara. Bab 927, memurnikan roh Fierce. Ketika Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kejelasan di dalamnya. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk seorang wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapunya, hanya untuk menemukan bahwa gas beracun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racun. Tidak perlu bagimu untuk khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya saat dia mengawasinya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah semua yang ada di depannya telah cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh Little Fairy Doctor saat dia berkata dengan terkejut, kekuatanmu. Dari inderanya, aura Little Fairy Doctor di depannya tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan, tubuh racun yang menyedihkan, melepaskan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tetapi itu adalah tonik terhebat bagi saya. Setelah menyerap semua itu, kekuatanku juga sedikit meningkat. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera memukul mulutnya dan berseru, memang layak menjadi tubuh racun yang menyedihkan. Metode seperti itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Kulit aslinya yang seputih salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah muda. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti air raksa sepertinya menyembunyikan emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, ini semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan menempuh langkah terakhir saya. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Jika saya tidak di sini, Anda tidak akan melepaskan segel, tubuh racun yang menyesatkan, berkali-kali, dan letusan tidak akan dibawa ke depan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berguling turun dari tempat tidur. Dia bertepuk tangan, mengamati dokter peri kecil dengan matanya, dan berkata, segelnya seharusnya sudah selesaikan. Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil saat menyebutkan segel itu. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang seputih salju dan berkata,
Ya, aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segel, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, bagus. 2 hingga 3 tahun sudah cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit. Dokter peri kecil mengangguk. Ayo pergi. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir penatua pertama dan yang lainnya harus cemas menunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan berjalan ke pintu. Dokter peri kecil dengan patuh mengikuti dari belakang. Su Qian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiao Yan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikitpun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalamnya, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka tepat saat wajah Su Qian dipenuhi kecemasan. Suara berderit menyebabkan tatapannya tertuju pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar dari ruangan dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Apa kamu baik-baik saja? Su Qian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kedua individu itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai tipis. Gas beracun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tapi kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar bagi para siswa jika dibiarkan menyebar. Dokter peri kecil di sampingnya sepertinya menyadari pikiran Xiao Yan. Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas beracun bersama-sama sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Su Qian tanpa sadar mendecakkan lidahnya karena terkejut saat dia melihat dokter peri kecil menaklukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu dirinya dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, kamu sudah maju. Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap heran Su Qian. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun, setiap bintang kemajuan untuk seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka bahkan dengan bintang bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan 1 dekade penuh. Aku memang sudah tua. Dunia ini masih milik kaum muda, Su Qian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan kecemburuan. Penatua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Dokter peri kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Qian sambil berbicara dengan agak meminta maaf. Tidak apa-apa. Perlakukan saja itu sebagai memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Kalau tidak, mereka hanya akan bergegas maju jika mereka melihat sesuatu yang mereka ingin tahu di masa depan. Su Qian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. Penatua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghilangkan penghalang energi terlebih dahulu? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat dia memberi saran. Ya, saya pikir saudara kedua Anda harus sangat cemas menunggu di luar. Su Qian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat dipancarkan. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia buru-buru menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan dan dua lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya. Orang yang menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari Gerbang Pan. Xin Lan menepuk dadanya yang besar saat melihat Xiao Yan. Dia berkata, Kakak Xiao Yan, Anda adalah penolong yang saya peroleh setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi padamu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengobrol dengan Xiao Li awalnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Dia berkata, tenang, saya secara alami tidak akan mengingkari janji saya kepada Anda. Itu benar, kapan kamu akan memulai perjalanan ke dataran tengah? Xin Lan merenung sejenak dan berkata,
2 bulan dari sekarang, saat ini saya sedang memperbaiki sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu. Petik 2. 2 bulan ya. Xiao Yan membelai dagunya. Tian Huo Zunze masih perlu memurnikan semangat yang ganas. Selain itu, dia telah merencanakan untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi yang dia janjikan kepada Medusa sebelum dia pergi. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkan setelah dia pergi. Jika memang ada situasi di pihak Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu dalam waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat kemungkinan besar akan membuatnya sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pil gathering dari pil tower, kan? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat penting baginya. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pil gathering musim ini. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di dataran tengah. Xin Lan tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu yang tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke dataran tengah dengan kecepatan tinggi hanya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil skala besar di mana segala macam orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Saya masih harus kembali untuk mencampur beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari kita bertemu 2 bulan kemudian. Xin Lan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut saat dia melihat Xin Lan menghilang kembali. Tampaknya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Dia perlu membantu Tian Huo Zunze memurnikan roh yang ganas, dan dia akan mencoba untuk memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sangat sunyi. Sulit untuk membayangkan bahwa dunia yang tenang ini menyembunyikan ras yang aneh serta rahasia yang dapat menggerakkan seluruh benua Doqi. Ketika Xiao Yan sekali lagi muncul di gua yang telah dia buat, Tian Huo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya cukup kabur. Meskipun telah dibangunkan dari tidurnya dengan selaiva pengolah jiwa yang digunakan Xiao Yan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiao Yan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk sepenuhnya menekan semangat yang ganas itu. Oleh karena itu, Anda juga perlu membantu saya. Ketika Tian Huo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan akan melakukan semua yang dia bisa. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk. Dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjamkan aku, Valen Heart Flame. Saya perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan semangat yang ganas. Petik 2. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiao Yan telah mengeluarkan api hati jatuh tanpa ragu-ragu, Tian Huo Zunze mempelajarinya secara mendalam. Dia tersenyum ketika dia berkata, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku yang dulu. Aku yang dulu akan mengingat semua nikmat yang telah kau berikan. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak membantah kata-katanya. Setelah berhubungan selama beberapa waktu, dia juga tahu bahwa Tian Huo Zunze tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. Tuan Tua Yao, silakan mulai. Tian Huo Zunze mengangguk berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, api hati jatuh perlahan melayang di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiao Yan tiba-tiba bergetar.
Segera aura yang luar biasa keras dan ganas meletus darinya. Bab 928, menyempurnakan boneka setan langit. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Sosok ini baru saja muncul ketika bau busuk yang luar biasa padat menyebar. Namun, dua orang di dalam gua itu bukan orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Semangat garang baru saja muncul saat melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang dengan liar melesat keluar dari gua. Tampaknya takut pada mereka dan sebenarnya berusaha melarikan diri. Huff, kamu ingin melarikan diri. Tian Huo Zunze mendengus dingin saat melihat tindakan roh ganas itu. Tangannya terkepal dan api hati jatuh di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat bergegas keluar. Akhirnya, ia berhasil menutup pintu keluar gua tepat sebelum sosok darah itu mencapainya. Ketakutan melintas di mata berwarna darah dari roh ganas itu ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, instingnya mengatakan bahwa jaring api tak terlihat di depannya ini akan menyebabkan kerusakan besar. Sosok darah yang bergegas dengan paksa menghentikan tubuhnya yang sedang menyerang di tengah pekikan yang menusuk telinga. Setelah itu, ia menghentikan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuhnya berhenti, tetapi sebelum sosok darah itu bisa bersukacita, Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Orang bisa melihat saat jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, menyerbu ke depan. Jaring melilit roh ganas, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Jaring api baru saja melakukan kontak dengan tubuh roh ganas itu ketika segera memancarkan gelombang kabut putih. Suara, cici, berulang kali muncul. Itu juga disertai dengan perjuangan habis-habisan dari semangat yang membara. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api hati jatuh dapat memengaruhi semangatnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar yang berasal dari jiwa seseorang. Gelombang kabut, kental berwarna darah melonjak dari tubuh roh ganas itu saat berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaring api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai dengan ganas dan kejam mengikis satu sama lain. Huff. Ekspresi dingin melintas di mata Tian Huo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh yang ganas itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai menyusut perlahan. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiao Yan, tingkatkan kekuatan api hati jatuh. Tian Huo Zunze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang douqi melesat keluar. Akhirnya, ia mendarat di jaring api. Douqi dengan cepat ditelan oleh jaring api. Setelah konsumsi douqi oleh jaring api, nyala api tak terlihat yang menempel di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh ganas di dalam berulang kali mengeluarkan jeritan marah karena memanggang. Tidak peduli seberapa kuat ia berjuang, terlalu sulit untuk melarikan diri dari pengekangan jaring api. Terus perkuat, Tian Huo Zunze melirik roh yang masih berjuang dan memerintah dengan suara berat. Ekspresi Xiao Yan tenang. 10 jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar douqi meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan jaring api. Dengan penambahan lebih banyak douqi, suhu Valen Heart Flame menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh ganas itu akhirnya meletus di tengah tangisan menyedihkan yang tajam, dan berubah menjadi kabut kental berwarna darah yang melayang di dalam jaring api. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Segel di tangannya berubah dan jaring api secara bertahap tersebar. Itu segera menggumpal menjadi kuali besar 10 kaki yang terbuat dari api. Gugusan kabut kental berwarna darah tersangkut di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mempelajari metode cerdik Tian Huo Zunze dalam mengaglomerasi kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Dousun. Xiao Yan mengakui bahwa metode pengendalian apinya jauh lebih rendah daripada miliknya. Tian Huo Zunze benar-benar layak mendapatkan namanya. SL, Tian Huo, artinya api langit. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan kabut darah kental perlahan menjadi pucat.
Xiao Yan tahu bahwa selama warna darah di dalamnya benar-benar disempurnakan, roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempurnaan semacam itu agak lambat. Kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan semangat sengit pada kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, aku membutuhkanmu untuk membantuku memelihara kuali api ini. Saya saat ini tidak dapat mempertahankan kelelahan kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze menunjukkan senyuman saat dia melihat kabut berwarna darah, perlahan-lahan disempurnakan di dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Aye, Tuan Tua Yao, kamu bisa santai saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nyala api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyediakan Douqi yang cukup untuk menggerakkan api hati jatuh. Ini tidak menguras terlalu banyak kekuatan mentalnya. Tianhuo Zunze juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Sebuah benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan api di dalam kuali api untuk melanjutkan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang Douqi ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan bambu coklat keabu-abuan biasa muncul di tangannya. Boneka setan langit. Gulungan ini secara alami adalah harta yang diperoleh Xiao Yan dari merampok gudang Demon Flame Valley. Keterampilan wayang yang direkam di atasnya membuatnya sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di atasnya mulai memasuki kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan mendalam yang sulit untuk dihilangkan. Gua perlahan turun ke keheningan. Tianhuo Zunze memusatkan perhatiannya pada nyala api yang memurnikan semangat yang ganas sementara Xiao Yan telah mengalihkan perhatiannya ke dunia misterius yang tercatat di dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan pulih dari suara desakan Tianhuo Zunze. Dia segera memberikan senyum malu dan buru-buru memanggil gelombang Douqi untuk dilemparkan ke dalam kuali api. Setelah 1 jam belajar, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin memperbaiki benda ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang tertulis di pendahuluan, mayat, inti monster, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka lebih kuat. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu dengan lembut di lengannya. Dia secara bertahap tenggelam dalam pikirannya. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, dia memiliki tubuh Yun San dan roh setan tanah lama. Untuk Monster Core afinitas api peringkat 7 harus bisa melakukan trik. Untuk roh, ikatan pelindung dari Hall of Souls yang dia peroleh dari Kekaisaran Chu Yun saat itu adalah pengganti terbaik. Xiao Yan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanannya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai hal. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya dan botol giok dengan nyala api tak terlihat menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada seutas riak spiritual yang samar-samar merembes keluar darinya. Jari Xiao Yan menggosok mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol giok. Han Feng, apakah kamu tahu tempat di mana Hall of Souls memenjarakan guru? Haha, Xiao Yan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati itu? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecilmu ini seperti semut jika kamu bertemu dengan ahli sejati dari Hall of Souls. Hihi, jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa membiarkan saya keluar dan memohon dengan benar. Saya mungkin tiba-tiba berbelas kasih dan mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Tawa arogan terdengar dari botol giok. Wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol giok. Segera teriakan menusuk telinga yang menyedihkan ditransmisikan dari botol batu giok. Berhenti membakar. Apa yang ingin kamu ketahui? Kita bisa mendiskusikan masalah ini secara perlahan. Xiao Yan mengabaikan tangisan ketakutan di dalam botol giok. Dengan sapuan jarinya, nyala api tipis sekali lagi menyegel mulut botol itu. Dia kemudian menilai botol giok sebelum memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya.
Ketika berhadapan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia dibiarkan sedikit menderita. Xiao Yan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat cukup signifikan. Jelas, penyempurnaan itu berkembang cukup baik. Tatapan Xiao Yan bergeser menjauh dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih perlu mengurus kuali api. Oleh karena itu bukan waktu terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai dia benar-benar memurnikan semangat yang ganas sebelum memulai. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan napas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari penyempurnaan yang tenang berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di gua yang matanya tertutup membuka mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang mengambang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut berwarna darah yang kental telah benar-benar tersebar. Menggantinya adalah sekelompok uap kacau. Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi gembira melintas di mata Tian Huo Zunze saat ia menatap gas tak terlihat. Dia menggerakkan tangannya dan kuali api runtuh. Itu segera berubah menjadi sekelompok api tak terlihat, yang bergegas ke Xiao Yan sebelum memasuki tubuhnya. Gugusan gas kacau itu ditelan oleh Tian Huo Zunze setelah mendekatinya. Sosoknya kemudian bergetar dan berubah menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih. Haha, Xiao Yan, kata-kata tidak bisa berterima kasih atas bantuan yang begitu besar. Saya yang lama akan datang dan membalas budi ini setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu, waktu yang saya butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak lama. Anda harus lebih berhati-hati. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar tawa Tian Huo Zunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan, kalau begitu, aku akan memperbaiki boneka setan langit. Bab 929, Penyempurnaan. Langit malam tertutup cahaya bintang. Di luar ruangan sepi. Selain suara kodok yang sesekali terdengar, semuanya benar-benar sunyi. Angin dingin berbelit-belit bagian dalam gua kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan 2 item keluar dari storage ring-nya. Barang-barang ini mendarat dengan keras di tanah, menimbulkan debu. 2 mayat yang telah dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak asing dengan 2 mayat ini. Mereka adalah Yun San dan hantu setan tanah lama. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi bahwa mereka. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Yun San yang berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan berangsur-angsur berkurang setelah pembubaran Sekte Mystic Cloud. Selain itu, nasibnya yang menyedihkan hampir tidak mampu menebus apa yang dilakukannya pada klan Xiao. Ketika membandingkan 2 mayat, kekuatan Yun San adalah sekitar bintang 2 hingga 3 Douzong sebelum dia meninggal sementara hantu setan tanah lama memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Jika seseorang membandingkan mayat mana yang digunakan untuk memperbaiki boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak menginginkan sesuatu dengan penampilan Yun San mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yun San. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yun San. Pikirannya agak tidak ada. Sosok anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul di benaknya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang pada sosok itu, menyoroti lekuk-lekuk. Sosok yang bergerak. Yun Yun. Sebuah suara bergumam rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar terkepal saat dia mengingat tatapan rumitnya ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan di mata itu, 10% adalah ketidakberdayaan, 10% adalah kesedihan karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia sepertinya masih mengingat kejahatannya. Dia dengan kejam menghancurkan semua yang dia miliki. Benang kecil kebencian inilah yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat dia tinggal selama bertahun-tahun, mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengan bajunya mengencang.
Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan samar pada wanita ini, orang pertama yang melakukan kontak kulit dengannya saat dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi masa mudanya. Sejak saat itulah dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi anak laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak yang membakar yang menyebabkan dia tidak bisa melupakannya. Pertemuan keduanya cukup mengharukan. Namun, sepertinya berakhir dengan kesengsaraan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memaafkan apa yang telah dilakukan Sekte Mystic Cloud dan Yun San pada klan Xiao. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Mystic Cloud Sekte, dia harus melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang terluka parah adalah dia. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Desahan lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan mayat Yun San ke storage ring miliknya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pikiran samar menusuk pisau berdarah ke jantung lemah seorang wanita, penuh luka. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Benua Douqi sangat besar. Mencoba mencari seseorang di lautan luas manusia sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan yang samar bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meskipun perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan masih memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia telah menyimpan mayat Yun San. Dia tidak ingin secara tak terduga bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka itu mengikutinya. Guru, begitu murid ini menyelamatkanmu, murid ini secara pribadi akan membantumu menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga berangsur-angsur menjadi jernih saat ekspresi tegas muncul dengan tenang. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok sekali lagi menyembur keluar. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api keluar, dan melilit mayat Old Ground Demon Ghost. Suhu tinggi dengan cepat melelehkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian Old Ground Demon Ghost berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu panas menyebabkan mayat menjadi merah menyala. Setelah pemanggangan berulang-ulang ini, benang-benang udara hitam samar keluar dari mayat dan dibakar oleh api hijau giok menjadi ketiadaan. Jenis gas hitam ini adalah sejenis uap mayat. Isinya wasiat pemiliknya saat masih hidup. Jika gas hitam ini tidak sepenuhnya dikeluarkan, roh lain akan kesulitan untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan, boneka setan langit, membutuhkan tubuh, inti monster, dan roh untuk digabungkan dengan mulus. Oleh karena itu, uap mayat ini perlu dihilangkan. Suhu Heart Flame dikontrol dengan tepat oleh Xiao Yan. Nyala api mampu mengeluarkan uap mayat tetapi tidak membakar tubuh. Hanya menyempurnakan tubuh fisik membutuhkan 3 jam waktu Xiao Yan. Baru kemudian uap mayat di dalam mayat benar-benar dikeluarkan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika benang terakhir dari uap mayat meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai Douqi melesat keluar, membuka lubang seukuran kepalan tangan di dada dan dahi mayat. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar dari lubang karena semua darah telah menguap selama pemurnian mayat. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat hantu setan tanah lama juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan yang dingin. Kulitnya melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, tampak seperti belati tajam. Xiao Yan memurnikan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Inti monster berwarna merah menyala muncul entah dari mana, dan jatuh ke dalam lubang kecil di dada mayat itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiao Yan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok itu samar-samar memancarkan riak spiritual yang kuat. Xiao Yan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskan diriku yang lama? Raungan marah dan ganas ditransmisikan dari botol batu giok saat itu muncul. Pelindung Tai, tidak perlu cemas. Aku akan segera mengeluarkanmu. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok itu tiba-tiba pecah, memperlihatkan roh berwarna hitam. Roh itu baru saja keluar ketika melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa mempedulikan hal lain. Namun, Xiao Yan,
yang sudah siap menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang dengan liar saat kutukan keluar dari mulutnya. Nada suaranya juga dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Jelas, Protektor Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya. Tatapan Xiaoyan padat saat dia menatap jiwa pelindung Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang pergi. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala api di tangannya melonjak. Itu melilit Protektor Tai. Tangisan sengsara yang tajam dan kutukan yang tak tertandingi segera bergema di dalam gua. Xiaoyan tampaknya gagal mendengar kutukan yang kejam itu. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, Protektor Tai, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah benar-benar menghilang. Xiaoyan melirik gugusan kabut hitam di tangannya setelah menyempurnakan kesadaran pelindung Tai. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar-putar yang memasuki lubang di kepala mayat itu dengan cara seperti kilat. Mata hantu setan tanah lama yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam pekat. Xiaoyan tidak terkejut dengan pemandangan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam, yang mengandung kilau aneh, ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiaoyan sedikit mengangguk saat memeriksa banyak logam aneh yang mengambang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok keluar dari telapak tangannya seperti pilar api. Kekuatan isap melonjak keluar dan menyedot logam ke dalam. Di bawah penyempurnaan suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak pencairan. Namun, mereka belum mencair. Pada saat ini, Xiaoyan membagi perhatiannya menjadi dua. Di satu sisi, dia mengendalikan nyala api untuk memurnikan mayat pada suhu konstan. Di sisi lain, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memurnikan logam aneh. Temperatur nyala yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat pengendalian nyala yang sangat sulit. Namun, untungnya Xiaoyan sudah berlatih, keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir dengan berebutan. Kedua penyempurnaan membutuhkan banyak waktu, terutama penyempurnaan mayat. Penyempurnaan diperlukan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan inti monster, yang ditempatkan di dalam mayat, untuk bergabung dengan sempurna. Selain itu, Xiaoyan tahu bahwa ini bukan tugas yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat penggabungan sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam aneh telah sepenuhnya disempurnakan selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna emas gelap. Perlahan-lahan mengalir di dalam nyala api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Penyempurnaan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna dari tubuh, roh, dan monster core masih belum tiba. Namun demikian, Xiaoyan tidak merasa frustrasi karena hal ini. Bab 930, penyempurnaan yang berhasil. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Sebuah kegembiraan melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel aneh dan tangisan yang agak tidak biasa keluar dari mulutnya. Tubuh Old Ground Demon Ghost bergetar tiba-tiba setelah pancaran teriakan ini. Segera, roh yang berlama-lama di kepalanya tampaknya telah dihancurkan secara paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar padat di setiap bagian tubuhnya. Begitu roh berubah menjadi titik-titik cahaya, inti monster yang ada di dada tubuh mengeluarkan sedikit suara mendengung. Segera liar, energi kekerasan melonjak keluar seperti air danau yang naik. Akhirnya, energi bergerak di sepanjang pembuluh darah tubuh seperti sedang diedarkan. Warna putih keabu-abuan di permukaan tubuh menjadi lebih pekat mengikuti perubahan semangat dan inti monster ini. Ukuran seluruh tubuh juga perlahan menyusut. Aura agung yang tanpa emosi perlahan menyebar dari mayat. Mata Xiaoyan juga sedikit cerah saat dia merasakan aura yang bisa menandingi bintang 4 atau 5 dousong. Dia dengan paksa mengendalikan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Dengan gerakan tangannya, kumpulan cairan emas gelap yang mengambang di depannya perlahan melayang keluar. Akhirnya, itu tersebar ke mayat yang sedingin es.
Logam cair bersuhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau terbakar terpancar. Namun, kulit yang bersentuhan dengan cairan itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah penyempurnaan tadi, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara larutan emas gelap perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih yang berbau menyebar dari tubuh boneka itu. Suara "cici" yang dikeluarkan saat suhu tinggi membuat kontak dengan kulit seseorang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas gelap ketika cairannya benar-benar menyebar ke boneka. Cahaya emas yang berkedip-kedip itu memberi seseorang perasaan aneh bahwa itu sulit. Tatapan Xiao Yan melirik boneka yang tertutup campuran cairan itu. Dia menghela napas lembut. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api hijau giok sekali lagi melonjak keluar. Setelah itu benar-benar melilit boneka itu. Suhu yang sangat tinggi perlahan merembes keluar. Cairan berwarna emas gelap mulai perlahan merambah ke kulit boneka setelah pemanggangan suhu tinggi yang berulang. Dengan meningkatnya intensitas perambahan ini, warna tubuh wayang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua. Sekilas itu tampak seperti sepotong perunggu. Alis Xiao Yan merajut. Dia mempelajari warna boneka itu saat berubah menjadi lebih gelap. Dia berkata, itu hanya warna perunggu. Tercatat dalam gulungan bambu bahwa, boneka setan langit, dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia. Kategori langit adalah emas, kategori bumi adalah perak, sedangkan kategori manusia adalah perunggu. Warna yang ditampilkan wayang ini dengan jelas menunjukkan bahwa ia termasuk dalam kategori terakhir di antara ketiganya. Tidak heran Xiao Yan agak tidak puas. Meskipun Xiao Yan merasa agak kecewa di hatinya, dia tidak segera menghentikan pembakaran api. Suhu yang sangat tinggi terus merembes keluar, memungkinkan campuran emas gelap menyerap ke dalam kulit dan otot-otot yang mengkerut. Metode pemurnian yang disebut boneka setan langit, ini menggunakan bahan logam ini untuk mereformasi kekuatan tubuh. Jika seseorang melakukan ini saat masih hidup, kemungkinan dia akan mati dengan tubuhnya diledakkan. Namun, boneka ini mampu sepenuhnya mengabaikan rasa sakit yang begitu hebat dengan tidak memiliki indera. Oleh karena itu, jika berhasil disempurnakan, boneka itu, yang tidak tahu teknik do apapun, akan tetap memiliki tubuh fisik yang merupakan senjata pembunuh yang sempurna. Cahaya perak tiba-tiba melintas di atas kulit, yang berisi warna hijau pucat, seperti larutan emas gelap secara bertahap diserap oleh boneka itu. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya segera menatap tubuh boneka itu dan kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Semakin banyak cahaya perak mulai berkedip dan muncul sementara mata Xiao Yan tetap terpaku padanya, tidak berkedip. Warna perunggu gelap pada tubuh boneka perlahan-lahan menghilang. Mengikuti munculnya cahaya perak, aura yang menyebar dari boneka itu secara bertahap meningkat. Transformasi ini memakan waktu sekitar 10 detik lebih. Setelah itu, boneka perunggu gelap berubah menjadi perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit perunggu yang berkedip di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang naik juga tiba-tiba berhenti. Segera cahaya perak meredup dan semua cahaya tampak masuk ke dalam boneka. Meskipun cahaya perak telah redup, Xiao Yan merasakan aura boneka itu tidak berkurang sama sekali. Jelas, hamburan cahaya perak semacam ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok. Boneka itu perlahan berdiri di dalam nyala api hijau giok. Setelah itu, ia melayang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk mendukungnya. Itu tidak bergerak sedikit pun dan matanya adalah 2 lubang hitam kosong. Xiao Yan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung beberapa kekuatan spiritual melayang keluar. Itu secara akurat mendarat di dahi boneka itu dan perlahan-lahan menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu membentuk titik darah merah tua seukuran ibu jari. Setelah setetes darah ini memasuki kepala boneka itu tanpa perlawanan dan meninggalkan bekas yang tidak bisa dihilangkan, mata hitam kosong dari boneka itu perlahan-lahan memperoleh kehidupan yang nyaris tidak ada. Itu memutar lehernya yang agak kaku, menundukkan kepalanya, dan menatap Xiao Yan yang duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu, kakinya mendarat di tanah saat berlutut dengan satu lutut. Kepalanya perlahan diturunkan ke arah Xiao Yan.
Mata Xiao Yan tertutup. Ketika darah spiritual telah memasuki dahi boneka itu sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa rohnya tampaknya telah dipisahkan menjadi dua. Salah satu dari mereka mengendalikan tubuhnya yang sebenarnya sementara yang lain mengendalikan boneka di depannya ini. Pada saat ini, dia merasakan semacam perasaan yang samar-samar hadir. Boneka di depan akan mematuhi semua perintahnya. Bahkan jika perintah itu untuk menyerang Xiao Yan sendiri, kemungkinan itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan segel spiritual tercetak di atasnya, boneka ini akan menjadi pengawal terbaik Xiao Yan karena tidak pernah memiliki pikiran untuk mengkhianati tuannya. Tatapan Xiao Yan mengandung panas yang berapi-api saat menatap boneka setan langit yang berlutut dengan satu lutut di tanah. Oh, mungkin lebih tepat disebut wayang setan bumi karena boneka ini belum mencapai level tertinggi yang tercatat dalam gulungan bambu. Meskipun itu hanya boneka setan bumi, Xiao Yan masih cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi ini sepertinya tidak lebih lemah dari bintang 5 atau 6 Dousong. Tatapan Xiao Yan menyapu Earth Demon Puppet sejenak sebelum dia tiba-tiba tertawa. Tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dari gua. The Earth Demon Puppet mengikuti di belakangnya. Mungkin itu karena kurangnya pengenalan, tetapi setiap kali salah satu kakinya mendarat, itu akan menyebabkan beberapa retakan seperti jaring laba-laba menyebar di tanah. Xiao Yan tercengang oleh kekuatan yang kuat yang digunakannya untuk berjalan. Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya dan melayang di udara di atas laut magma. The Earth Demon Puppet juga berdiri di udara kosong di sampingnya tanpa ekspresi apapun. Pukul ini, jari Xiao Yan menunjuk ke laut magma di bawah dan memerintahkan dengan keras. Cahaya merah muncul di mata Earth Demon Puppet saat suara Xiao Yan terdengar. Tinju boneka itu mengencang sebelum ditinju langsung. Tinju itu terlempar ke depan dan ruang di depan Earth Demon Puppet mulai terdistorsi. Udara sepertinya telah membentuk busur dengan kepalan tangan di tengah. Dinding udara terkompresi setinggi 100 kaki tampaknya telah melilit bagian paling depan dari busur. Akhirnya, itu seperti bola meriam, membawa cincin yang menusuk telinga saat riak angin yang kuat melesat. Bang! Bola meriam udara dengan keras menabrak magma. Segera, suara yang menggetarkan jiwa bergema di dunia ini. Saat magma melonjak, gelombang magma yang sangat besar bergejolak dan muncul. Itu dengan keras menabrak dinding gunung, menyebabkan lubang yang dalam bergetar. Kekuatan tinjunya sebenarnya menakutkan ini. Perasaan terkejut melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gelombang api magma besar yang telah dibuat. Tinju sebelumnya pasti akan dapat menyebabkan beberapa elit 1 hingga 2 bintang Dousong terluka parah. Jika orang itu lebih sial, bukan tidak mungkin mereka terbunuh hanya dengan satu pukulan. Wayang setan langit ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman dahulu. Kekuatan membunuh yang begitu kuat sangat cocok dengan kata mengerikan. Terlebih lagi, boneka Xiao Yan saat ini baru mencapai level boneka iblis bumi. Seberapa kuatkah wayang setan langit? Panas meletus di mata Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Namun, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya menyempurnakan boneka setan bumi ini telah menghabiskan mayat Dousong bintang 7, monster core peringkat 7, dan roh elit Dousong. Jika dia ingin memurnikan boneka setan langit, apakah dia tidak membutuhkan mayat seorang elit Douzun, inti monster peringkat 8, dan roh Douzun? Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia dengan bijak membuang semua pikiran yang tidak realistis ini dari kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan Earth Demon Puppet ke dalam storage ring miliknya. Cincin penyimpanan tidak dapat membuat makhluk hidup apapun tetap hidup. Namun, boneka setan bumi hanyalah boneka yang bahkan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Boneka setan bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, saya harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil menggosok cincin penyimpanan. Sejujurnya, bahkan dia tidak percaya diri dalam memperbaiki pil obat tingkat 7.